Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sari, NPM 186900007, dan rekan saya Lasminiati NPM 186900027 akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Investigation into on Fate of Phenacequin Residue and its Transfer in Brew. Tanaman teh rentan terhadap serangan berbagai macam serangga dan hama tungau, mengakibatkan hilangnya hasil panen dan menurunkan kualitas teh. Pengendalian hama biasanya digunakan pestisida. Phenacequin adalah insektisida atau acaricide non-sistemik yang digunakan secara luas dalam mengendalikan tungau dan hama terkait lainnya, baik itu pada buah-buahan, sayuran, dan juga pada teh. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan menghilangnya kadar residu phenacequin dalam teh dan perpindahannya dalam seduhan teh. Metode penelitian. Uji coba lapangan. Uji coba lapangan digunakan pada saat musim hujan maupun pada musim kemarau. Dilakukan di kebun percobaan teh IHBT di Banuri, Palampur. Yang kedua ada reagen dan peralatan. Yang pertama standar analitis dan solusi kerja. Semua pelarut dan bahan kimia yang digunakan adalah analytical grade dari EMERC. Kemudian aparat. Deteksi terbaik dicapai pada panjang gelombang 218 nanometer dengan volume injeksi adalah 10 dan kemudian dilengkapi dengan likosper 100 Celcius. Kemudian yang ketiga adalah kolom fluorisil. Kolom kaca 30 cm dari bawah dengan sumbat wol kaca dan 25 cm merek diaktifkan fluorisil 60-100 mEq di antara lapisan natrium sulfat anhidrat. Yang ketiga ada daun teh dan infus. Daun hijau yang tidak diolah diproses di unit manufaktur mini laboratorium menggunakan proses pembuatan teh ortodoks konvensional. Pembuatan infus dan sisa daun yang tersisa difilter dengan stainless steel. Yang keempat ada ekstraksi. Daun hijau dan membuat teh. Sampel daun teh hijau sebanyak 25 gram dan dibuat teh 10 gram diekstraksi dengan 150 dan 100 ml diklometana yang masing-masing dengan pengocokan mekanis selama 2 jam. Ekstrak disaring melalui kertas penyaring Whatman nomor 1 yang mengandung 2 gram natrium sulfat anhidrat. Yang kedua adalah infus dan daun yang dihabiskan. Setelah membuang daun yang dihabiskan, infus didinginkan hingga suhu kamar dan dipindahkan ke corong pisah 500 ml. Pestisida dipartisi atau diekstraksi menjadi 100 ml diklorometana 2 kali. Daun yang tersisa dikeringkan di antara lipatan kertas filter dan residu diekstraksi mengikuti metode serupa disebutkan untuk membuat teh. Kemudian yang kelima, pembersihan. Ekstrak dipekatkan sampai 5 ml di bawah aliran udara yang lembut dan dipindahkan ke kolom orisil yang telah dicuci sebelumnya dengan 50 ml N-heksane. Kemudian yang keenam, deteksi dan kuantifikasi. Kuantifikasi dilakukan dengan menggunakan kurva standar yang dibuat dengan mengencerkan larutan stok dalam aseton nitril. Kemudian lanjut ke pembahasan. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 telah diketahui adanya residu miligram kilogram pangkat min 1. Ada green leaves, mat tea, brew, dan span leaf. Pada musim hujan, wet session, kemudian pada musim kemarau, dry session.
pada hari 0 sampai 21. Hujan pada musim hujan dengan treatment 1 dan treatment 2 menunjukkan adanya perbedaan baik itu pada green leaves, matty, brown, dan span leaf. Sedangkan ND menunjukkan not detected, artinya tidak terdeteksi. Pada musim hujan, di hari ke-0 sampai ke hari 21, ada beberapa dari green leaf, matty, dan brown, kemudian span leaf yang tidak terdeteksi atau not detected. Pada sampel kontrol yang tidak diberi perlakuan, yang hanya disemprotkan dengan air, kemudian pada semua interval waktu, dan tidak ada residu phenazoquin yang terdeteksi. Begitupun pada musim kemarau atau dry season. Dalam pembuatan teh, diolah dari sampel pucuk hijau yang dikumpulkan pada interval waktu yang berbeda. Endapan residu awal masing-masing adalah 58,94, 96,37 mg per kilogram, dan 31,19, 58,76 mg per kilogram selama musim hujan maupun pada musim kemarau juga. Terlihat bahwa residu awal pada pucuk hijau turun hingga setengahnya dalam waktu 34,32 sampai 40,80 jam pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau membutuhkan waktu 50 sampai 52 jam. Demikian pula waktu paruh pada pembuatan teh masing-masing berkisar antara 38,16 sampai 41,52 dan 46,50 jam pada musim hujan dan juga pada musim kemarau. Hal ini menunjukkan pembuangan residu lebih cepat di musim hujan dibandingkan di musim kemarau. Baik, kita lanjutkan ke gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Seperti yang sudah ada pada slide, gambar 2 menunjukkan loss percent of residue in milk tea dan miligram per kilogram of residue in green tea. Gambar 2, hilangnya residu pada teh buatan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi residu pada pucuk hijau. Temuan ini mendukung studi yang melaporkan hilangnya banyak pestisida selama pemrosesan oleh Chen dan Wang 1988. Kemudian pada gambar 3, transfer of phenazoquin residue in brew, perpindahan residu meningkat dengan peningkatan konsentrasi residu dalam pembuatan teh. Residu maksimal dalam seduhan 0,72 mg per liter terdeteksi pada sampel 0 hari musim hujan. Tidak ada residu terukur yang ditemukan dalam minuman saat dibuat dari sampel yang dipanen dan diproses setelah 7 dan 5 hari perlakuan dengan dosis yang direkomendasikan, masing-masing baik pada musim hujan dan kemarau. Pembahasan. Selama musim kemarau, paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi residu phenazoquin dalam pucuk teh. Faktor pengenceran mengakibatkan kurangnya tingkat residu teh. Karena teh mengalami infus sebelum dikonsumsi, residu yang ditransfer dalam minuman itulah yang sebenarnya berkontribusi pada asupan makanan. Mempertimbangkan maksimal 10 cangkir teh atau 150 ml per cangkir konsumsi per individu, maka asupan residu sebenarnya berdasarkan data residu dalam minuman. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa residu phenazoquin dalam teh sebelum dikonsumsi dalam bentuk seduhan menghilang pada 3 tahap. Yang pertama, residu tunas hijau menghilang setelah 11 hari perlakuan pada kedua musim. Yang kedua, selama pemrosesan untuk membuat teh tanpa residu dalam sampel dari 11 hingga 14 hari musim hujan maupun pada musim kemarau, masing-masing dengan demikian menyeimbangkan faktor-faktor yang bertanggung jawab atas peningkatan konsentrasi endapan residu dalam teh yang dibuat dari pucuk hijau. Dan yang ketiga, selama infus dalam minuman dengan sampel bebas residu masing-masing setelah 7 hari di kedua musim. Baik, itu tadi presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.